Yups, ini bermanfaat sekali ya untuk teman-teman yang ada di luar negeri yang saat ini uangnya masih banyak. Postingan dari Mbak Gendis nih ya. Jadi dia tuh bilang udah punya tabungan, udah punya rumah dan lain-lain. Enak-enak kerja di luar negeri, gaji gede. Gajinya tak tersisa untuk ngasih lelakinya. Bahkan rumah dan tabungannya pun ludes demi sang lelaki. Nah ini ya. Padahal di sini Padahal udah punya pandangan masa depan dari jerih payahnya, mau saja termakan kata-kata amazing dari para lelaki. Ketika kamu tidak bisa apa-apa, kamu bukanlah siapa-siapa. Emang bener sih, dan kita akan bahas di sini agar teman-teman terhindar dari bujuk rayu laki-laki yang ya menyasar para mbak-mbak TKW yang kaya raya. Halo teman-teman semuanya, sudah lihat kan video tadi yang di depan? Dan saat ini saya akan kasih tip untuk teman-teman atau mbak-mbak yang sudah sukses menjadi TKW tapi mudah dikibulin oleh cinta UUD yang ujung-ujungnya duitnya habis, cinta gombalan di media sosial. Dan memang itu banyak sekali terjadi dan kita harus waspada. Dan kebanyakan teman-teman yang ada di luar negeri itu tidak waspada. Ketika dia udah dirayu dengan klepek-klepek cintanya, itu sudah uangnya dikasih, apapun dikasih gitu ya, tanpa dia mau tahu apa latar belakangnya, bagaimana ke depannya. Dia udah nggak mikir, yang penting saya punya pasangan aja. Apalagi mbak-mbak yang suka itu dengan seperti dirayu oleh orang yang berpakaian polisi, berpakaian TNI, itu sewenang gitu. Mbak-mbak TKW itu udah nggak bisa diingetin, dan itu setiap hari ada chat masuk juga ya ke kita yang mengabarkan hal seperti itu, tapi kita juga nggak bisa ngasih atau menyadarkan mereka kalau mereka nggak ada kesadaran. Tapi sudah ada juga puluhan yang sadar tanpa itu semuanya. Nah, untuk teman-teman yang di luar negeri, khususnya mbak-mbak TKW ya, yang uangnya udah banyak, rumahnya udah punya, tabungan udah punya, dan pasangan belum ada, hati-hati nyari pasangan itu ya. Apalagi kalian ketemunya di Bigo, di online, apalagi ketemunya di Facebook dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka hanya memanfaatkan saja, walaupun kadang-kadang ya mereka nanti udah menikah dengan teman juga, itu masih suka memanfaatkan, masih suka minta uang untuk beli apa, itu banyak sekali itu faktanya. Contohnya tuh banyak sekali, apalagi yang sampai belum menikah. Yang sampai menikah saja masih suka morotin istrinya yang ada di luar negeri karena dia kenalnya di media sosial, apalagi yang belum menikah. Nah, untuk temen-temen semua, ketika memang suka sama seseorang, dia kenalnya lewat media sosial, sebelum menjalin hubungan lebih lanjut, sebelum cinta itu nggak bisa ditolak, ada beberapa hal yang teman-teman harus lakukan biar ke depan tidak menyesal. Nah, apa saja tipsnya ketika teman-teman sudah jatuh cinta di media sosial, kemudian ingin menikah dengannya atau menjalin hubungan lebih dalam lagi? Maka pertama carilah orang yang ada di Indonesia. Kalian kan duitnya banyak, kasihlah mereka uang bensin, kasih uang makan. Carilah orang untuk menjadi orang ini. Contohnya orang ini tinggalnya di Semarang, alamatnya apa? Kan kalian kalau cinta, kalau tahu kan tahu alamatnya. Nah, nyarilah orang sekitar situ kemudian untuk melihat orang ini, atau dari keluarga kalian lah untuk mendatangi tempat ini untuk berkenalan dengannya. Jadi jangan sampai menjalin cinta sebelum bertatap muka. Baik itu yang bertatap muka itu diri kita sendiri ataupun perwakilan kita. Itu penting. Kemudian lihat latar belakangnya. Jangan sampai dia itu pengangguran yang ternyata hanya pengen jadi kirim gambali, yang pengen jadi hanya memanfaatkan teman-teman saja. Kemudian setelah itu kemudian ada komitmen menikah resmi, baru mereka ada janji nggak sama kita, mau nggak ketika menikah dengan kita mereka itu berjuang untuk kita. Jangan-jangan setelah menikah dengan kita mereka hanya ingin uangnya saja, ingin keluarganya sejahtera dengan uang kita, kemudian ingin segala keinginannya dituruti dengan uang kita. Kan yang repot kita, nanti yang ke depan ke belakang itu kita yang rugi di masa tua kita. Karena apa? Uang kita di saat kita masih bisa bekerja dengan rajin dihabiskan oleh pasangan kita, dan saat nanti suatu saat kita pensiun kita tidak punya apa-apa.
Toh nanti kalau bercerai, biasanya ya orang seperti ini tuh nanti ketika teman-teman sudah menikah, uangnya habis, tinggal aset-aset saja dan bercerai, mereka pasti minta bagian separuh. Itu biasanya seperti itu karena mereka laki-laki ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri, ketika sudah mendapatkan cinta di online, maka hati-hati jangan sampai ketipu. Karena gini ya, kadang-kadang kita merasa alah aman lah aku gini, nggak mungkin saya salah jalan dan sebagainya. Tapi laki-laki itu punya 1000 jalan loh untuk mendapatkan kalian. Kalau dengan cara baik nggak bisa, dengan cara lunak nggak bisa, dia punya cara goib loh untuk mendapatkan kalian. Dan itu banyak faktanya gitu. Dan teman-teman semuanya, kalau sudah pasangan menggunakan cara goib untuk memikat kita, maka kebahagiaan tidak akan ada selamanya, maka rezeki akan kabur selamanya. Makanya itu banyak teman-teman yang akhirnya uangnya habis, hartanya habis karena dia salah pilih pasangan. So untuk teman-teman semuanya, tetap cayo yang nggak punya pasangan, cari pasangan yang benar-benar. Kalau masih ada orang tua di rumah atau masih ada saudara di rumah, itu manfaatkan untuk meniti atau meneliti pasangan yang kita suka ya. Apalagi kalau teman-teman mau semua tanyakan kepada kiai, kepada orang yang tahu agama, apakah ini cocok atau enggak. Jangan tanya kepada dukun.